kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah jika semuanya sehat ya. Bersyukur kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kami kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Untuk jadi hari ini kita akan sebelumnya kita presentasi terlebih dahulu ya. Bu, Masih Arisami? hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kita kemarin? Nah, jadi jika tidak ingat, Ibu ingatkan kembali. Jadi materi kemarin kita belajar tentang proporsi tubuh. Sekarang tetap proporsi tubuh. Jadi minggu kemarin kita belajar proporsi tubuh tentang materinya. Sekarang kita akan menggunakan prakteknya. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak dalam kehidupan sehari-hari itu proporsi tubuh itu digunakan buat apa? Khususnya dalam busana ya. Ada yang tahu? Tidak Bu. Ya, jadi jika tidak tahu Ibu jelaskan ya. Jadi proporsi tubuh itu khususnya dalam bidang busana. Nah, jadi proporsi tubuh ini saat kalian membuka usaha nanti, misalnya usaha busana ya, khususnya kalian bisa proporsi tubuh ini bisa membantu kalian untuk mewujudkan permintaan konsumen. Itu misalnya contohnya jika konsumen mau busana model ini. Nah, jadi kalian dalam proporsi tubuh ini kalian bisa mewujudkan busana tersebut. Misalnya busana A, model A ya, model A itu digunakan untuk proporsi tubuh seperti apa, misalnya tinggi gemuk, tinggi kurus, atau pendek gemuk, pendek kurus. Nah, nanti itu akan terlihat model yang diinginkan konsumen itu seperti apa, apakah cocok dengan tubuh yang mereka pakai. Paham ya? Nah, jika sudah paham, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah setelah berakhirnya pembelajaran atau kegiatan kita hari ini, kalian dapat membuat desain busana dengan proporsi tubuh dengan baik dan benar. Apakah ada pertanyaan untuk materi minggu kemarin? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi proporsi tubuh ya. Apakah ada pertanyaan tentang materi minggu kemarin? Izin bertanya Bu. Ya. Materi sebelumnya kan ada ukuran proporsi tubuh 8,5, 9, 10 kali tinggi kepala. Kita kan membuat praktek menggunakan ukuran yang mana ya Bu? Nah, jadi hari ini kita praktek tentang proporsi tubuh yang ukuran ideal ya, ukuran model. Jadi kita menggunakan ukuran 8,5. Nanti yang ukuran 9, 10, dan 11 itu nanti Ibu jelaskan pada akhir pembelajaran. Nah, jadi kita belajar tentang proporsi tubuh desain busana. Ada yang mau ditanyakan kembali? Jika tidak ada, kita akan melanjutkan pembuatan proporsi ya. Silakan buka job sheet yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Di sana ada rumus-rumus pembuatan busana. Terlebih dahulu kita siapkan dulu alat dan bahannya. Apakah sudah siap semua alat dan bahannya? Ada yang tidak membawa? Nah, jika sudah semua, perhatikan ya. Jadi di sini kita akan membuat proporsi tubuh 8,5.
8,5 kali tinggi kepala. Yang pertama itu di sana ada job sheet buat garis pertolongan tegak lurus dan beri nama titik 0 dan X. Titik 0 terletak pada bagian ubun-ubun. Nah, bagian ubun-ubun. Lalu kemudian yang X terletak pada bagian ujung kaki. Panjang garis 0 sampai X adalah tinggi tubuh berdasarkan tinggi kepala. Misalnya tinggi kepala yang diinginkan kan 3 cm, maka panjang 0 sampai X 8,5. 8,5 kali 3 yaitu 25,5 cm. Nah, jadi pertama kita buat dulu garis tegak lurus. Ikuti ya. Nah, buat garis tegak lurus yang di atas ubun-ubun kita beri tanda 0 dan ujung jari kaki kita beri tanda X. Lalu kemudian buat garis kembali. Nah, di sini kita beri tanda 0. 0 sampai 1 tinggi kepala dan lebar kepala 2/3 kali tinggi kepala. Nah, pertama-tama kita beri dulu jadi jarak antara 0 sampai 1 itu 3 cm. Kita buat garis dulu 3 cm sampai pada ujung jari kaki. Ini adalah garis pertolongan ya. Nah, di sini kalian bisa buat ini 3 cm, 3 cm, 3 cm sampai sini. Jadi totalnya semuanya 25,5. 25 cm setengah. Di sini kita beri tanda 0, lalu di sini 1, garis kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, lalu sampai ujung 8,5. Nah, di sini sudah ya. Lalu kemudian pada garis 1 kedua itu kita bagi menjadi 2. 3 dibagi 2 menjadi 1,5 ya. Nah, jadi 1,5. Lalu kemudian di angka 4 kita bagi menjadi 3. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5 ke 6. Kita bagi 4. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita beri pada garis 4, 1/4. Lalu kemudian 4, 2/4, 4, 3/4. Lalu kemudian yang kelima, lanjut lagi. 5, 1/4, 5, 2/4, 5, 3/4. Nah, garis bantunya sudah selesai. Jadi
Kita buka lagi worksheetnya. Di sana ada rumus 0 sampai 1 sama dengan tinggi kepala dan lebar kepala 2/3 tinggi kepala atau sama dengan 2 cm. Nah, jadi kita buat di sini 2 cm ya. Jadi dari garis tengah ini 2 cm, 1 cm, dan dari garis tengah ini 1 cm. Jadi totalnya 2 cm. Sudah? Nah, lanjut lagi. 1 kali 1,5 tinggi leher dan lebar leher setengah lebar kepala. Lebar kepala tadi ada 2 ya. Jadi setengah lebar kepala itu 1. Nah, ya sudah. Kemudian lebar bahu 2 kali lebar kepala. Bahu itu lebar kepala 2, jadi bahu kita buat 4. Selesai. Selanjutnya 2 batas ketiak, 3 batas pinggang dan siku. Lebar pinggang sama dengan lebar kepala. Jadi kita lihat nomor 3 itu adalah pinggang. Jadi lebar kepala tadi 2 ya. Jadi kita buat sesuai ukuran kepala. Kita buat garis. Nah, jadi ya. Selanjutnya nomor 4. Batas panggul dan pergelangan tangan. Lebar panggul 2 kali lebar kepala. Itu sama seperti bahu lebarnya, yaitu 4. Buat lagi garisnya. Nah, selesai ya. Kita lanjut kembali. Ada pertanyaan sebelum ibu lanjutkan? Nah, ibu lanjutkan ya. Jadi ujung jari tangan. Kita buat tangannya lurus seperti ini. Lurus bahu sampai panggul. Sebelahnya lagi. Ujung jari tangan 4/3/4. Nah, ini ya. Lanjut 5/3/4. Lutut dan jarak lutut lebar kepala. Jadi lutut di angka 3/4. 5/3/4. Kita buat lebarnya sama dengan lebar kepala tadi. Nah, udah selesai. 7 betis sama dengan lebar kepala. Nah, selanjutnya adalah tumit. Tumit berada pada angka 81/6. Di sini ya. Kita buat. Ujung jari kaki atau jarak lebar kakinya seperti lebar kepala. Nah, sudah jadi. Coba ibu lihat. Nah, benar ya. Jadi kita lanjutkan setelah menjadi
rangka seperti ini, kita akan membuat dagingnya bentuk kepala, dan kita isi daging-daging pada rangka ini. Bisa diikuti ya. Baunya selesai bau, lalu kemudian kita pinggang. Di sini kan pinggangnya apa ya? Kita buat luruskan seperti ini. Kita beri daging sehingga terlihat lebih bagus. Nah, lalu kemudian tangan. Satu lagi. Nah, selesai ya tangan? Sudah selesai? Ibu lanjutkan sekarang pada paha. Paha sedikit saja kita beri. Nah, sekarang kita buat garis dari angka 4 turun ke tumit. Seperti ini. Lalu betisnya kita beri daging. Nah, kita sudah lepas. Nah, ya, di sini kita sudah selesai membuat proporsi tubuh desain busana. Coba Ibu lihat. Nah, bagus ya. Kalau bisa kalian buat garis bantunya jangan tebal-tebal ya, karena ini nanti akan dihapus. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sekitar 30 menit, jadi Ibu beri waktu kalian sekitar 5 menit lagi untuk mengerjakan dan menyelesaikan desain tersebut. Silakan. Setelah 5 menit dikumpul ya. Sudah selesai? Sudah Bu. Kumpul ya. Baik. Sudah. Ibu akan cek terlebih dahulu.
Nah, desain yang sudah kalian buat, sudah Ibu cek. Jadi di sini Ibu evaluasi sedikit tentang desain yang kalian buat. Jadi di sini banyak sekali yang menggunakan. Jadi di sini bagian khusus kepala itu kita buat agak sedikit lonjong pada bagian dagu ya. Jadi tidak usah terlalu bulat karena bagian dagu itu kan agak lonjong. Itu lalu kemudian pada garis batu itu tidak usah tebal-tebal karena nanti akan dihapus. Selanjutnya kita nanti akan menjiplak bagian yang sudah diberi daging tersebut. Lebihnya sudah baik. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan seputar pembelajaran kita pada hari ini? Belum ya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan kembali nanti. Jadi kesimpulan kita pada hari ini untuk menggambar desain busana itu merupakan perbandingan tubuh yang sangat penting diperhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap validasi desain yang digambar pada proporsi tubuh. Tujuan utama gambar proporsi tubuh adalah untuk menuangkan ide agar gambar desain terlihat semakin baik dan menarik. Nah, dan perbandingan tubuh ini digunakan untuk pedoman menentukan letak garis bahu, punggung, garis pinggang dan panggul, dan garis-garis lainnya yang berada pada proporsi tubuh secara proporsional. Nah, untuk tugas, silakan kalian buka job sheet yang sudah Ibu bagikan. Pada halaman terakhir, di sana ada tugas. Tugasnya itu tentang halaman terakhir. Di sana ada tugas membuat 2 proporsi tubuh wanita ukuran 9 kali tinggi kepala dan 10 kali tinggi kepala. Nah, di sana kalian buat seperti ini. Di sini kan ukuran 8,5. Di job sheet itu sudah ada rumusnya. Tinggal mengikuti saja. 9 tinggi kepala dan 10 tinggi kepala itu dikumpulkan minggu depan menggunakan buku gambar ya. Materi minggu depan itu kita akan mempelajari tentang pewarnaan. Bisa kalian lihat pada modul kalian, di sana ada materi tentang pewarnaan. Nah, minggu depan kita praktek, jadi bawa alat gambar, lalu kemudian bawa cat air, kuas, dan alat pendukung lainnya. Catat ya, dan jangan lupa dibawa. Jadi untuk minggu depan sudah. Nah, ada pertanyaan seputar tugas atau alat dan bahan untuk minggu depan? Belum? Jika belum, Ibu akhiri pembelajaran kita karena waktu sudah habis ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.